Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Sri Rahayu dengan NIM 25612010048. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini ada tabel tentang persamaan dasar akuntansi periode November 2025. Tanggal 1 itu ada modal Daniel, kasnya bertambah dan ekuitasnya bertambah. Di tanggal 4 ada pembelian peralatan, kasnya berkurang 12 juta, peralatannya bertambah. Di tanggal 8 ada pembelian perlengkapan secara kredit, perlengkapannya bertambah 2 juta dan utang usahanya bertambah jadi 2 juta. Tanggal 15 ada pendapatan jasa, kasnya bertambah 9 juta dan ekuitasnya bertambah 9 juta. Di tanggal 25 ada beban gaji, kasnya bertambah 3 juta, beban sewa kantornya bertambah jadi 1.200.000, beban listrik dan air bertambah jadi 600, beban lain-lain kasnya 400 bertambah. Nah, di sini ada hasilnya kan 5.200.000. Itu dari 3 juta ditambah 1.200.000 ditambah 600 ditambah 400. Jadi hasilnya itu 5.200.000 untuk beban. Di tanggal 28 itu ada utang usaha, kasnya 1.200.000 dan utang usahanya itu 1.200.000. Di tanggal 30 ada beban perlengkapan. Beban perlengkapannya itu kasnya itu 1.200.000, perlengkapannya 1.300.000 dan ekuitasnya 1.300.000. Di tanggal 30 ada price atau pengeluaran Daniel. Kasnya itu ada 2.500.000 dan price-nya itu 2.500.000. Untuk tabel ini saldonya jadinya ada 18.100.000 untuk kas, perlengkapan 700 dan peralatan 12 juta. Untuk utang usahanya itu yaitu 18 dan untuk utang usahanya itu ada 800 dan ekuitasnya semuanya itu ada 2.500.000. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Di sini ada pendapatan jasa konsultasi ada 9 juta. Jadi total pendapatannya itu jadi 9 juta. Beban operasionalnya itu ada beban gaji 3 juta, beban sewa kantor 1.200.000, beban listrik dan air ada 600, beban lain-lain itu ada 400. Beban perlengkapan itu ada 1.300.000, hasil dari 2 juta dikurang 700. Jadi total semua beban operasional itu ada 6.500.000. Itu untuk laba bersihnya itu ada 2.500.000. Nah, hasil dari laba bersih itu dari pendapatan jasa 9 juta dikurang total bebannya 6.500.000. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Yang awal itu ada modal Daniel tanggal 1 November yaitu 30 juta dan ditambah laba bersihnya 2.500.000. Jadi di total 30 ditambah 2.500.000 jadinya 32.500.000 dan dikurangi price 2.500.000 dan modal Daniel 30 November jadi ada 30 juta. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan atau neraca. Asetnya itu ada kas sebesar 18.100.000 dan untuk kewajibannya itu ada utang usaha sebesar 800. Selanjutnya ada perlengkapan sebesar 700 dan total aset lancarnya itu ada 18.800.000 dan untuk total kewajibannya itu ada 800. Selanjutnya ada aset tetap. Aset tetapnya itu ada peralatan komputer sebesar 12 juta dan ekuitasnya itu ada modal Daniel sebesar 30 juta. Dan untuk total ekuitasnya itu ada 30 juta. Untuk total asetnya jadinya ada 38.800.000 dan untuk total kewajiban ekuitasnya itu ada 30.800.000. Selanjutnya ada laporan arus kas.
Arus kas itu dari aktivitas operasi. Ada penerimaan kas, yaitu meliputi pendapatan jasa sebesar 9 juta dan pengeluarannya itu untuk pembayaran beban gaji, beban sewa, beban listrik, dan lain-lain 5.200.000. Dan untuk pembayaran utang usaha 1.200.000. Jadi arus kas bersih dari aktivitas operasi itu ada 2.600.000. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas investasi. Ada pembelian peralatan komputer 12 juta dan kas bersih dari aktivitas investasinya itu ada 12 juta. Dan selanjutnya ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Ada investasi awal Daniel 30 juta dan penarikan pribadi atau PRIV 2.500.000. Jadi kas bersih dari aktivitas pendanaan itu ada 27.500.000. Selanjutnya ada arus kas bersih atau kenaikan itu 18.100.000 dan untuk saldo awal bulan November itu kosong dan untuk saldo akhirnya itu ada 18.100.000. Terima kasih, saya mohon maaf jika penjelasan saya masih kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.